Sudah bersiap saudara jurnalis Kompas TV di dua lokasi, ada Abel Insani dan juru kamera Gahniar Febrian di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, serta jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Kita ke Asrama Haji Pondok Gede terlebih dahulu. Selamat pagi Abel. Abel, jadi ada berapa kloter jemaah haji yang saat ini berada di Asrama Haji Pondok Gede dan berapa kloter yang nantinya akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede? Ya, baik, selamat pagi Putri dan juga saudara. Ada 3 kloter hari ini yang akan berangkat menuju ke Tanah Suci dari Pondok Gede atau Asrama Haji Pondok Gede, di mana ada kloter 9, 10, dan juga 11. Nah, baru saja datang dari kloter 11, yakni dari area Banten menuju ke Asrama Haji Pondok Gede, di mana sebentar lagi kalau saya bisa melihat ini memang persiapan dari jamaah haji kloter 9 ini memang sudah mulai menaiki bus dan nantinya akan langsung dibawa atau didorong ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk bisa melakukan penerbangan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 2 khusus untuk jalur haji dan juga umroh. Dan nanti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Putri dan juga saudara, untuk jamaah haji kloter 9 dan juga 10 akan langsung dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau melihat dari jadwal, ini juga jadwal dari jamaah calon haji menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga dipercepat, Putri dan juga saudara, karena sebenarnya mereka baru akan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini jam 9. Namun karena memang ada Presiden Prabowo Subianto yang akan melepas secara langsung, sehingga mereka dipercepat. Artinya pukul 8 ini mereka akan langsung dibawa ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan saat ini yang sedang berlangsung, dan juga saudara, mulai dari barang-barang dari jamaah calon haji dan juga jamaah calon hajinya sendiri, ini memang sudah mulai menaiki bus. Sekitar ada 10 hingga 11 bus yang memang sudah disiapkan agar bisa mengangkut sekiranya 392 jamaah calon haji yang hari ini akan berangkat melalui Asrama Haji Pondok Gede. Dan Okta dan juga saudara, kalau saya boleh menjelaskan juga, sebenarnya untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi tahun ini memang ada layanan baru, yakni ada Munakosah atau Manajemen Unit Layanan Akomodasi Asrama Haji, dengan tujuan untuk mempermudah jamaah khususnya lansia masuk ke kamar asrama. Paling tidak mereka H-2 masuk ke Asrama Haji Pondok Gede ini sudah mengetahui gedungnya dan juga sudah mengetahui kamarnya nomor berapa, sehingga sebenarnya layanan ini tujuannya selaras dengan tema untuk haji tahun ini, yakni adalah haji ramah lansia, di mana para lansia ataupun orang dari jamaah haji yang membutuhkan layanan khusus ini bisa menggunakan layanan fast track ini untuk bisa langsung ke kamar ataupun juga ke asrama haji dengan lebih save energy begitu, Putri dan juga saudara. Jadi memang layanan ini baru ada di tahun ini, termasuk juga layanan fast track yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga baru dilakukan tahun ini. Jadi memang untuk tahun ini ada beberapa layanan yang berbeda yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya pemerintah Indonesia, mulai dari dalam negeri sampai ke Arab Saudinya nanti. Dan saat ini Okta dan juga saudara, ini dari jamaah haji juga sudah mulai diperiksa ya, bagaimana mereka akan masuk ke dalam bus, di mana untuk pemeriksaan ini mulai dari paspor, lalu juga ada dokumen-dokumen yang tadi juga sudah disiapkan. Karena mereka datang ke asrama haji pun ada beberapa screening yang juga harus dilakukan kembali seperti kesehatan. Jadi mereka akan dilakukan tes kesehatan ataupun dokumen kesehatan yang menunjukkan bahwa mereka layak untuk melakukan penerbangan di hari ini. Lalu setelah itu mereka akan diberikan uang living cost sebesar 750 rial, di mana tujuannya adalah ini bisa untuk bekal bagi para jamaah haji untuk bisa membeli barang-barang pribadi atau peralatan pribadi pada saat melakukan ibadah haji, baik di Madinah ataupun juga di Mekah. Jadi kita akan lihat Okta dan juga saudara,
untuk persiapan dan juga perjalanan dari kloter 9 dan juga kloter 10 yang sebentar lagi akan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda. Ada 3 kloter hari ini 9, 10, 11 dan nanti akan secara bertahap diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan tadi yang menarik adalah nantinya akan ada sesi di mana akan dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta kita ke Asrama Haji Sukolilo di Surabaya, Jawa Timur. Ada Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Selamat pagi Alfian, ada berapa kloter jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci dan apakah seluruh jemaah haji telah dinyatakan siap untuk berangkat? Iya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Agak sedikit berbeda dengan di Asrama Haji Pondok Gede. Begitu kalau di Asrama Haji Sukolilo Surabaya sendiri di hari ini tanggal 4 Mei 2025 hanya ada 1 kloter, yaitu kloter 11 asal Kabupaten Sidoarjo yang baru saja tiba di Asrama Haji Sukolilo. Ini akan nanti mendapatkan proses bimbingan akhir dan sebelum akhirnya nanti akan diberangkatkan ke Tanah Suci menuju Madinah sekitar mulai pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Namun jika kita berkaca atau kita meneliti data lebih lanjut begitu, dari kloter 1 hingga kloter 10 sudah terdapat lebih dari 3.000 jemaah calon haji yang diberangkatkan embarkasi Surabaya begitu. Ini sekitar 10% dari total jemaah haji embarkasi Surabaya yang pada tahun ini sebanyak 36.000 lebih jemaah haji, baik itu berasal dari Jawa Timur, terus ada juga dari Bali dan juga dari NTT. Untuk agenda atau kegiatan selama di asrama haji sendiri, pantauan kami masih sama seperti jemaah haji sebelumnya. Ini Okta dan juga saudara, setelah setibanya di asrama haji, maka jemaah haji ini akan berkumpul dulu di sebuah aula. Ada 2 aula, ada aula Musdalifah dan aula Mina begitu, untuk mendapatkan bimbingan manasik akhir dari petugas haji embarkasi Surabaya. Selain itu juga nanti ada pengecekan kesehatan bagi seluruh jemaah haji yang akan berangkat, baik itu yang lansia maupun yang risiko tinggi. Selain itu juga nanti ada pemberian living cost. Ini kalau kami dapatkan informasi dari Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya, untuk living cost jemaah calon haji tahun ini ada sebesar Rp750 per jemaah calon haji. Tidak hanya itu, ada juga bimbingan bagi Karu dan Karom, yaitu kepala regu dan juga kepala rombongan, yang mana nantinya tugas dari Karu dan Karom ini adalah sebagai jembatan antara petugas haji dengan jemaah haji. Jadi yang memberikan informasi kepada jemaah haji lainnya adalah kepanjangan tangan dari Karu dan Karom. Selain itu nanti pastinya di sini akan istirahat sebelum akhirnya diberangkatkan menuju Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur begitu, karena untuk tahun ini dan tahun sebelumnya di embarkasi Surabaya sudah menerapkan sistem fast track, di mana proses keimigrasian yang harusnya dilakukan di Arab Saudi atau setelah jemaah haji tiba di Tanah Suci Mekah maupun Madinah itu bisa dilakukan di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ini untuk memudahkan jemaah haji saat setibanya di sana langsung tidak lagi melakukan keimigrasian. Dan ini memakan waktu lebih banyak begitu, Okta dan juga saudara. Oleh sebab itu sistem transitnya di jemaah haji ini dipercepat, di mana diharuskan minimal 7 jam sudah berada di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk proses keberangkatan haji di embarkasi Surabaya sendiri ini akan berlangsung selama 1 bulan, Okta dan juga saudara, mulai dari tanggal 2 Mei hingga nanti tanggal 30 Mei 2025. Dan selain bimbingan terkait manasik haji akhir, ini juga petugas embarkasi Surabaya juga mengimbau pada jemaah calon haji yang akan tiba di asrama haji untuk dapat lebih memilah dan memilih barang-barang yang akan dibawa atau dimasukkan dalam koper, di mana ada aturan yang harus ditaati, seperti tidak boleh membawa rokok lebih dari 2 slop. Selain itu juga untuk power bank atau pengisi daya HP portable begitu, ini yang lebih dari 20.000 mAh tidak boleh dimasukkan ke koper yang akan dimasukkan ke bagasi, namun harus dibawa dalam koper kecil atau tas jinjing yang dimasukkan ke dalam kabin pesawat. Selain itu juga ada alat tajam begitu seperti gunting, potongan kuku, itu harus dikemas dengan baik dan dimasukkan ke dalam bagasi. Ini untuk mempermudah proses pengecekan baik itu di asrama haji maupun nanti setelah di bandara. Okta.
Oke, baik. Ini tentu yang harus diperhatikan bahwa untuk calon haji yang akan tiba di asrama haji ini harus memperhatikan bagaimana barang bawaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya harus mengikuti aturan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbah Munir dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Abel Insani dan juru kamera Ganiar Febrian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.